Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas diri Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat muslim yang mentaati beliau hingga yaumul akhir. Anak-anakku semuanya, materi akidah yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengenai Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada dua nama Allah yang begitu dekat di telinga dan di lisan kaum muslimin, yang tertera di dalam lafaz basmalah. Dua nama Allah yang begitu indah. Dua nama itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman seringkali diterjemahkan dengan Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim diterjemahkan dengan Maha Penyayang. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Dia Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas meliputi seluruh makhluknya. Dengan Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan sifat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang terhadap seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluknya. Kasih sayang yang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Kasih sayang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka dengan demikian, rahmat, kasih sayang Allah juga dirasakan oleh segala sesuatu. Kasih sayang Allah terkhusus bagi orang-orang beriman. Kasih sayang ini misalnya berupa kemudahan untuk mengerjakan ketaatan, kemudahan dalam beramal kebajikan, petunjuk menuju jalan yang lurus, kemuliaan dengan dimasukkannya ke dalam surga, dan dibebaskan dari siksa neraka. Di antara bentuk kasih sayang kepada kita, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah yang pertama, Allah sangat menyayangi kita. Perlu diketahui anak-anakku semuanya, dari salah satu sifat Allah, bahwa Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Kita tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang mungkin tidak ada tandingannya di dunia ini. Akan tetapi, kita perlu tahu bahwa kasih sayang Allah melebihi itu semua. Yang kedua, bentuk kasih sayang Allah kepada kita diantaranya adalah Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling bagus. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling bagus. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya. Manusia memiliki akal untuk berpikir. Karena itu,
manusia dapat menerima ilmu yang diturunkan oleh Allah, sehingga manusia dapat memanfaatkan ilmu itu untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, manusia diharuskan mengenal siapa yang menciptakan. Manusia harus mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Maka kita harus mengenal siapa Allah. Siapa itu Allah? Bentuk kasih sayang Allah kepada kita berikutnya adalah Allah mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat. Jadilah kita orang yang berguna bagi siapapun di sekeliling diri kita. Sebab ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaatnya apa? Kita memberikan manfaat kepada orang lain. Semuanya itu akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi manfaatnya adalah semuanya itu akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sama muslim. Lihatlah di sekitar kita. Adakah yang bisa kita bantu? Maka akan banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Agar kita benar-benar mendapatkan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka kita harus ikhlas. Karena ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Dan hanya amal yang diterima oleh Allah yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang saya cintai, di antara bentuk kasih sayang Allah berikutnya adalah Allah menunjukkan kepada kita kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Berikutnya, Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Bentuk kasih sayang Allah dengan diturunkannya hujan sehingga ditumbuhkannya tanaman-tanaman. Allah menurunkan kepada kita hujan dari langit, ya, untuk mensucikan kita dengan hujan itu. Jadi air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Air yang turun dari langit bisa kita manfaatkan untuk bersuci. Juga di dalam surat Ar-Rum ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Maka perhatikanlah tanda-tanda rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Allah menurunkan dari langit air, hujan. Dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Lalu ditumbuhkanlah dengan tanaman-tanaman. Di antaranya dimanfaatkan oleh kita untuk
makan, untuk sebagai makanan, juga dimanfaatkan hewan ternak untuk makanan, untuk dimakan. Maka ini bentuk kasih sayang Allah yang besar dengan diturunkannya hujan kepada kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rahman ayat 1-2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih, Dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah yang Maha Pengasih, Dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada hamba-hambanya. Jadi Al-Quran termasuk nikmat paling besar yang diberikan kepada makhluknya. Al-Quran adalah nikmat paling besar yang diberikan kepada makhluknya. Dengan Al-Quran, ya, Al-Quran adalah kitab yang mendatangkan kebahagiaan. Dengan Al-Quran bisa mendatangkan kebahagiaan. Hanya kepada Allah kita mohon agar dengan rahmat-Nya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Semoga anak-anakku sekalian, Allah juga mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita sebagaimana yang Dia limpahkan kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah juga mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita sebagaimana yang Dia limpahkan kepada orang-orang yang beriman. Anak-anakku yang saya cintai, demikian pelajaran Ustadz kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ustadz doakan agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pelajaran pada kali ini dengan kita tutup dengan doa khafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.